Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari tondok lepongan bulan tanah Matarik Alo, saya kembali menjumpai saudara dan saudari sekalian lewat renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin tanggal 18 Juli 2022, dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, ingatkanlah kami bahwasanya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda Putramu yang Kau perkenankan, kiranya berkat sabda Putramu kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa biasa yang ke-16, diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang seperti kaum Farisi yang menginginkan tanda dari Yesus. Tampaknya orang merasa aman bila melihat yang formal. Padahal kita tahu bahwa tanda bukti resmi itu lahiriah sifatnya. Maka bukan surat resmi yang membuktikan bahwa orang berkelakuan baik, melainkan perilakunya setiap hari. Apalah artinya surat kelakuan yang menyatakan dia itu baik, tetapi hidup dan perilakunya tidak sesuai dengan apa
yang tertulis dalam surat keterangan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak mau memberi tanda bukti lain kecuali tanda Nabi Yunus. Adapun Yunus memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe setelah ia tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Yesus sendiri lebih dari Nabi Yunus. Ia Maha Kuasa, Putra Allah yang Maha Tinggi. Ketegaran hati kaum Farisi dan ahli-ahli Tauratlah yang mengaburkan pandangan mereka sehingga mereka masih meminta tanda. Sekiranya mereka sungguh-sungguh menggunakan mata hati mereka, maka mereka tidak perlu lagi meminta tanda dari Yesus. Karena kehadiran Yesus dengan mujizat-mujizat yang ia lakukan sudah menjadi tanda nyata bahwa Yesus adalah Anak Allah, Putra Allah, atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup keseharian kita, sebenarnya kita juga jumpai bahwa ada banyak tanda dari Allah yang menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kita bisa bangun pagi dan menyongsong hari baru, masih bisa mendapatkan sesuap nasi untuk dinikmati, senyuman yang terpancar tulus dari istri, suami, anak-anak, rekan kerja, saudara-saudara sekomunitas, udara yang kita hirup, hujan dan gerimis, dan segala cuaca adalah bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan kita terlunta-lunta di bentara hidup ini. Bahwa kita masih bisa memiliki nafas dan menikmati hari yang baru ini. Itu sudah menjadi tanda bukti dari Tuhan yang amat sederhana, tetapi sangat penting, yang menggambarkan bahwa Tuhan itu sungguh ada dan sungguh mencintai kita. Lalu tanda apa lagi yang harus kita minta dari Allah? Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita harus terus mengasah iman kita, supaya mata iman kita semakin tajam untuk menangkap kehadiran Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Ia selalu berjalan beriringan langkah bersama kita untuk menjadi teman, rekan seperjalanan, agar kita sebagai putra-putrinya sanggup mengarungi samudra kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, janganlah pernah kita meniru contoh dan kelakuan dari orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda dari Yesus. Karena bagi kita jelas tanda bagi kita bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tanpa Yesus, di luar Yesus, kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Maka mari terus kita asah iman kita. Semoga mata iman kita semakin tajam untuk menangkap kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.